Itu bahan bakunya itu tidak terbuat dari tanah, tetapi diilhamkan dari Roh Kudus. Dia bahan bakunya dari surga. Itulah roh kita. Hidup kita ini terbagi daripada dua. Ada daging, ada juga roh. Jadi manusia pertama yang dibangun di Taman Eden itu bahan bakunya terbuat dari debu tanah. Tapi bahan baku manusia yang kedua itu, kata Paulus, itu dianugerahkan datangnya dari surga. Atau baca dulu Pak. Firman Tuhan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Iya, supaya kita tahu. Di dalam ayat 40 dikatakan kemuliaan manusia pertama dengan manusia yang kedua itu, kata firman Tuhan, sangat berbeda. Punya kemuliaan tersendiri. Kemuliaan bahan baku dari tanah punya kemuliaan tersendiri. Manusia yang dari roh itu juga punya kemuliaan tersendiri. Jadi itu sebabnya di dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 7 kalau tidak salah, apa yang dari debu tanah akan kembali kepada tanah, apa yang dari surga akan kembali kepada Bapa di surga. Haleluya. Kalau ada di sini anggota STM Bina Kasih, seberapa cantik pun tubuhmu itu, nanti kalau sudah ada waktunya, tempat daging ini dimartubung ajanya. Engkau tidak akan pernah digantung di Tugu Monas. Karena habitatnya dari sana. Itu sebabnya Allah mau di dalam hidup kita ini, kita dipenuhi dengan roh, supaya roh itu mengilhamkan kepada kita untuk bisa mata rohani kita ini terbuka, bisa melihat Tuhan. Untuk bisa kita, Bapak Ibu, menerima pengertian itu dalam hidup kita. Kita harus taat, harus setia, harus membangun pergaulan kepada Tuhan, supaya kita bisa paham tentang hidup kita ini. Tuhan tahu kekuatan kita, kekuatan tubuh ini Tuhan tahu. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi karena namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal aku. Tuhan tahu kekuatan jasmani ini, kekuatan yang dibangun dari debu tanah ini. Tuhan tahu. Dia tahu kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Di ayat 10, firman Tuhan mengingatkan kita. Karena kita tekun mencari firman Tuhan, maka Allah akan membela kita, menyelamatkan kita dari segala pencobaan yang terjadi di muka bumi ini. Mencobai mereka yang jauh dari hadapan Tuhan. Atau baca dulu Pak. Firman Tuhan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Engkau itu adalah
bagian orang-orang yang dipanggil Tuhan.